Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah berdiskusi berkenaan dengan risiko dan manajemen risiko. Risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan. Jadi, berbicara tentang risiko, ada 3 aspek atau kata kunci, yaitu dampak, ketidakpastian, dan tujuan. Dampaknya adalah dampak yang sifatnya negatif, yang berpotensi mengganggu tujuan. Dampak itu muncul secara tidak pasti. Di setiap aktivitas, baik secara pribadi maupun secara korporasi, risiko pasti ditemui. Menolkan risiko itu sama saja menantikan kehancuran. Jadi, risiko itu tidak untuk dibuat nol atau dinolkan, tapi dikelola dengan baik, sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam konteks perusahaan dituntut untuk mengelola risiko. Situasi bisnis saat ini berlangsung secara tidak pasti. Pesaing datang tidak terduga, inovasi pesaing hadir tiap detik. Begitupun situasi global menuntut perusahaan untuk aware bahwa dalam setiap aktivitasnya dituntut untuk mengelola risiko. Baik, di pertemuan ini dimulai dari fungsi dan dalam manajemen risiko. Jadi fungsi dalam manajemen risiko. Ketika perusahaan menerapkan manajemen risiko, maka ada 3 pihak. Ada 3 pihak yang berperan. Yang pertama, risk management unit. Yang kedua, risk owner. Yang ketiga, risk officer. Risk management unit adalah unit yang mengelola risiko di perusahaan secara global, secara menyeluruh. Tugasnya mengkoordinasikan aktivitas pengelolaan risiko, menyusun laporan profil risiko. Jadi ini bertugasnya untuk mengelola risiko secara keseluruhan. Ada risk owner. Risk owner adalah pihak atau unit yang terkena dampak risiko. Misalnya ada suatu perusahaan A mengelola manajemen risiko. Risk management unitnya adalah pihak yang mengelola risiko secara umum yang berada di atas. Kemudian risk ownernya misalnya bagian keuangan, unit keuangan. Unit keuangan itu adalah unit yang disebut dengan risk owner yang kena dampaknya. Kemudian di dalam bagian keuangan sebagai risk owner pasti ada yang mengelola, yang melaksanakan, yang membuat pelaporan. Nah, itu disebut risk officer. Lanjut. Nah, ini definisinya. Nah, ini bahwa dalam prakteknya nanti ada kategori risiko yang tidak serius, risiko yang tidak serius, yang serius. Jadi setiap risiko memiliki tingkat dampak yang beda-beda, tingkat keparahan atau efek yang beda-beda. Nah, efek atau tingkat risiko itu sangat tergantung kepada 2 hal.
Yang pertama, peluang terjadinya. Yang kedua, dampaknya. Nah, jadi dalam menilai serius tidaknya risiko dipengaruhi dua hal. Potensi kejadian atau probabilitas kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Ya. Kalau potensinya besar, dampaknya besar, berarti itu menghasilkan risiko yang sangat serius dan harus dijadikan prioritas. Sebaiknya kalau ada risiko yang peluangnya kecil, kemudian dampaknya juga kecil, nah itu masih bisa diabaikan, namun tetap harus dikaji, harus diperhatikan, tidak boleh diabaikan. Nah, ini mindset atau perilaku yang biasanya terjadi di perusahaan atau di organisasi. Ya, kadang-kadang organisasi menganggap bahwa pengelolaan risiko itu tidak penting karena misalnya sia-sia, menghabiskan waktu, menghabiskan anggaran, kemudian menghabiskan waktu kerja, kemudian itu tadi pemahaman yang salah bahwa sudah pasrah kepada Tuhan aja. Nah, itu paradigma yang kadang menghambat penerapan manajemen risiko di organisasi atau perusahaan. Nah, lanjut ke ini. Dalam penerapannya, perusahaan memiliki tingkat kematangan beda-beda. Ada yang amatir, ada yang sedang, ada yang sudah full menerapkan konsep manajemen risiko. Ini ada yang paling amatir, ad hoc. Ad hoc itu justru abai, tidak peduli, ya, tidak peduli terhadap risiko dan pengelolaannya. Ada lagi level inisial. Kalau inisial sudah ada kesadaran setiap unit, setiap bagian. Misalnya bagian pemasaran sadar terhadap risiko, bagian keuangan sadar terhadap risiko, bagian SDM sadar terhadap risiko, namun belum terintegrasi. Ada lagi level manage. Ini sudah agak lebih baik. Jadi sudah diintegrasikan, ya, dikelola dengan sama-sama. Nah, ada lagi yang paling maksimal, yaitu kategori expert. Kalau ini sudah terintegrasi kemudian dikelola secara global, yang disebut dengan IRM, Enterprise Risk Management. Ya. Budaya risiko, bahwa budaya risiko itu berkenaan dengan nilai-nilai, keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman, ya, bahwa perusahaan menghadapi risiko, perusahaan harus mengelola risiko sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Jadi budaya risiko merupakan sistem nilai dan perilaku yang ada di seluruh organisasi dalam bentuk pengambilan keputusan terkait risiko. Nah, terbentuknya budaya risiko ini tidak serta-merta lahir begitu saja, tapi melalui serangkaian proses. Ya. Budaya itu susah-susah gampang. Ya. Terkadang tahu belum tentu mampu menerapkan, atau mau belum tentu mampu menerapkan. Nah, di sini bahwa proses terbentuknya atau terbangunnya budaya risiko itu tidak serta-merta. Ya, perusahaan itu harus memulainya dengan langkah demi langkah. Yang pertama,
setiap pemangku kepentingan yang ada di perusahaan, setiap pegawai, setiap orang-orang yang terlibat di perusahaan harus diedukasi dulu, tahu ya. Jadi diberi pengetahuan dulu. Dengan cara apa? Dengan sosialisasi. Kemudian setelah tahu, diberikan pemahaman untuk sadar dengan cara memaparkan manfaat dan bahaya. Kemudian setelah diarahkan untuk tahu, sadar, digiring untuk mampu. Melalui apa? Melalui pelatihan manajemen risiko. Setelah tahu, sadar, mampu, maka digiring agar mau. Gimana agar mau? Diberikan penghargaan dan sanksi. Kalau menerapkan dengan baik, diberikan penghargaan. Kalau mengabaikan risiko, diberikan sanksi. Sehingga apabila tercapai keempat step itu, akan terbentuk perubahan pola pikir dan perilaku. Perubahan pola pikir dan perilaku akan membentuk budaya risiko. Ya, dengan akhirnya budaya risiko, maka penerapan manajemen risiko di perusahaan akan lebih baik dan berpotensi lebih besar untuk berhasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.